Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah farmakoterapi yang dipresentasikan oleh saya, Apoteker Valentina Meta Srikartika. Untuk topik di video kali ini adalah tentang farmakoterapi penyakit osteoporosis. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari osteoporosis dan beberapa istilah yang akan kita sering dengarkan pada slide selanjutnya. Nah, osteoporosis ini berasal dari bahasa Yunani, asalnya adalah dua kata yaitu osteon dan juga poros. Osteon artinya tulang dan poros artinya pori. WHO sendiri mendefinisikan osteoporosis sebagai suatu penyakit yang dikarakterisasi oleh low bone mass atau massa tulang yang rendah dan juga micro architectural deterioration of bone tissue. Jadi jaringan dari tulangnya itu secara mikroarsiteknya mengalami kerusakan leading to enhanced bone fragility and consequent increase in fracture risk. Jadi karena kondisi seperti itu hasilnya adalah tulangnya itu lebih fragile atau lebih rentan untuk mengalami patah tulang dan juga sehingga resiko untuk mengalami fraktur atau patah tulangnya menjadi lebih tinggi. Nah, biasanya ada beberapa karakter untuk bisa mendiagnosis seseorang itu mengalami osteoporosis. Salah satunya adalah dengan cara pengukuran T-score. Nah, massa tulang yang normal itu didefinisikan T-score-nya lebih besar daripada -1. Kalau dia osteopenia, T-score-nya -1 sampai -2,5. Nah, kalau osteoporosis, T-score-nya lebih rendah lagi daripada -2,5 tadi atau 2,5. Nah, kemudian istilah yang akan sering didengar di slide selanjutnya adalah bone resorption atau resorpsi tulang. Jadi bone resorption itu adalah suatu proses di mana osteoklas itu menghancurkan jaringan tulang. Nanti osteoklas itu apa dan kenapa ada penghancuran tulang, nanti akan saya jelaskan. This process is critical in the maintenance of blood calcium level. Jadi, level kalsium dalam tubuh itu kan ada level normal. Kadang level kalsium itu bisa meningkat, kadang bisa turun. Nah, salah satu yang bisa mengatur homeostatis dari kalsium di dalam tubuh itu adalah sel yang namanya osteoklas. Nah, ketika proses dari osteoklas itu aktivitasnya abnormal, abnormalnya ini dalam artinya lebih meningkat, maka hasilnya adalah bone resorption itu menjadi aktivitasnya meningkat pula. Artinya proses penghancuran tulang atau pemecahan tulang itu meningkat juga karena aktivitas osteoklasnya meningkat, sehingga terjadilah osteoporosis. Nah, proses peningkatan aktivitas osteoklas itu selain menyebabkan osteoporosis, dia juga menyebabkan beberapa penyakit lain yang berhubungan dengan bone loss atau kerapuhan tulang, penurunan apa namanya tadi bone mass atau massa tulang. Itu adalah ada hubungannya dengan peningkatan aktivitas osteoklas. Saya ulangi lagi, bone resorption itu adalah peningkatan aktivitas osteoklas dalam menyusun atau menguraikan tulang. Nah, ini pertanyaan untuk kelompok 1 di lembar kerja, kita bahas bersama-sama. Ada istilahnya bone remodeling atau proses pemodelan kembali dari tulang. Proses ini adalah proses yang sangat normal. Jadi, sebenarnya tulang manusia itu selalu mengalami remodeling setiap 7 sampai 10 tahun sekali. Apa fungsinya? Remodeling ini berfungsi kalau terjadi kerusakan tulang yang bersifat mikro atau menyiapkan tulang untuk weight bearing atau aktivitas-aktivitas yang bisa membebani tulang dan juga provide access to mineral stores. Maksudnya apa? Dengan proses menghancurkan tulang atau penguraian tulang, maka mineral-mineral yang ada di dalam tulang itu menjadi terurai dan bisa terdistribusi di dalam darah.
Hal ini berlaku untuk kalsium hemostatis tadi. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Misalnya ketika tubuh itu kadar kalsiumnya itu rendah, maka akan terjadi proses em, apa tadi bone resorption untuk meningkatkan kadar kalsium di dalam darah karena tulangnya dikikis, tulangnya dihancurkan, tulangnya terurai sehingga mineral dalam tulang itu masuk ke dalam darah. Salah satu penyusun tulang kan kalsium. Sehingga level kalsium dalam darah itu meningkat kembali. Makanya kalau Anda lihat iklan biasanya iklan apa ya, susu kalsium kan ya, salah satu penyebab osteoporosis itu kan karena tubuh itu kekurangan kalsium, sehingga tubuh mencari cara untuk hemostatis kalsium dengan mengikis tulang. Nah, itu bahasa awamnya, tapi bahasa farmakoterapinya bone resorption. Tulangnya dihancurkan, tulangnya diuraikan supaya kalsium dalam tulang itu bisa masuk dalam darah sehingga tercapailah kalsium hemostatis tadi ya. Nah, prosesnya ini ada contekannya di sini ya, supaya saya ingat juga apa yang harus saya jelaskan. Proses dari remodeling tulang itu ada resorption, tulang resorpsi tadi, resorpsi tulang, reversal, formation atau pembentukan tulang dan juga quiescence. Quiescence ini adalah proses mineralisasi dari tulang. Prosesnya dimulai dengan aktivasi dari osteoklas yang menyebabkan resorpsi tulang. Nah, jadi dua sel yang harus Anda ingat dalam osteoporosis itu adalah osteoklas dan osteoblas. Kalau osteoklas itu aktif atau aktivitasnya meningkat, maka proses resorpsi tulang atau penguraian tulang itu menjadi meningkat. Tapi kebalikannya, kalau osteoblas itu meningkat, maka proses formasi tulang juga meningkat. Jadi osteoblas ini em, apa namanya itu? Berbeda dengan osteoklas. Kalau osteoblas itu bisa memformasi tulang, osteoklas itu menguraikan tulang. Ya, proses ini dimulai bone remodeling itu dimulai dengan aktivasi jadi osteoklas. Nah, osteoklas ruffle border secret acid and protease. Jadi bagaimana cara osteoklas itu mengikis tulang? Dia mengeluarkan enzim yang namanya protease dan juga dia mengeluarkan asam. Ya, sehingga tulang itu menjadi larut istilahnya dissolves bone. Nah, kemudian osteoclast create tunnels in cortical bone and pits ya, menciptakan suatu apa itu namanya ya, celah ya, suatu kerokan lah gitu. Produk yang dihasilkan itu ada kolagen, sehingga ketika ada peningkatan kadar kolagen di dalam tubuh itu adalah salah satu biomarker atau salah satu penanda biologis bahwa proses resorpsi tulang sedang terjadi. Nah, kan ini remodeling ya, jadi ketika osteoklas itu selesai beraktivitas, kemudian, selanjutnya adalah reversal. Reversal itu osteoklasnya menjadi apoptosis. Kalau Anda ingat lagi pelajaran patofisiologi atau patologi klinis, apoptosis itu proses kematian sel yang terencana. Jadi ketika osteoklas sudah menjalankan misinya, dia akan mati dengan sendirinya. Nah, proses resorpsi itu biasanya munculnya 3 sampai 4 minggu. Nah, kemudian setelah osteoklas itu mati, digantikan aktivitasnya menjadi osteoblas. Osteoblasnya menjadi aktif. Osteoblas itu membuat osteoid yang bertugas untuk menyusun mineral-mineral tulang. Prosesnya lamanya biasanya 3 sampai 4 minggu. Osteoblas kemudian dia menyusun lining of the bone, lining sel tulang. Jadi dia lining itu apa ya? Dia menggaris kembali. Nah, kalau misalnya kita gambar ada tepian, nah proses osteoblas itu dia menggambar lagi tepian tulang sehingga tulangnya menjadi bentuknya menjadi bagus kembali. Kemudian osteoblas itu juga bisa menjadi osteosit. Osteosit yang namanya terakhirnya site yaitu sel tulang. Jadi osteoblas dia itu membuat osteoid yang menyusun tulang, mineral-mineral tulang, kemudian dia menggambar lining, batas dari tulang, artinya tulangnya itu dirapikan lagi, yang ada retak-retak itu dirapikan lagi seperti Anda menggambar batas ya. Kemudian osteoblast itu juga bisa menjadi osteosit, penyusun dari sel-sel tulang. Nah, itu adalah bone remodeling ya yang kelompok 1 jelaskan.
Kemudian ini kalau Anda lihat di Kodak Kimball, ini proses remodeling dalam level seluler. Nah, coba kita lihat nomor 1. Nah, jadi osteoblast itu ada yang namanya prekursor. Prekursor itu seperti preaktifnya gitu ya. Jadi osteoblast itu nomor 1, lokal regulator stimulate osteoblast precursor to interact with rank L. Jadi dia harus berinteraksi dulu untuk aktif prekursor itu ya. Jadi lokal regulator itu seperti parathyroid hormon, kemudian ada stres, ada induksi dari stres, kemudian TGF beta. Dia menyebabkan osteoblast prekursor berinteraksi dengan rang L. Nah, ini osteoblast prekursor itu selalu ditempeli oleh rang L. Rang L nanti dia akan berikatan dengan osteoklas prekursor. Jadi untuk aktivasi osteoklas prekursor itu ada rang L tadi berikatan dengan reseptor rang. Nah, kan ini prosesnya ini kan selalu berulang ya. Jadi ketika osteoblast mati, nanti osteoklasnya yang aktif, begitu juga ketika osteoklasnya mati, nanti osteoblast yang aktif. Nah, bagaimana diferensiasi dari osteoblast menjadi osteoklas itu ada aktivasi reseptor RANG di sini. Ya, kita ulangi lagi, kita lanjutkan. Differentiation of osteoclast activity occurs when rang L binds to rang L receptor. Jadi ketika osteoblast itu sudah menyusun tulang, kemudian ada proses dalam tubuh yang menyebabkan osteoklast menjadi aktif atau memang karena sudah normalnya, sudah waktunya turnover lagi, bone turnover artinya bone itu remodeling lagi, maka osteoblast prekursor yang mengikat rang L tadi dia berikatan dengan reseptor rang. Ketika dia berikatan dengan reseptor rang ini dia berikatan, terletak atau menempel dengan prekursor osteoklas. Nah, ketika rang L tadi menempel atau dia berafinitas dengan reseptor rang, maka osteoklasnya menjadi aktif ya. Nomor 3, osteoklas are mature. Kemudian osteoklas menjadi mature, menjadi dewasa, menjadi siap untuk menjalankan aktivitasnya through the binding and with the assistance of other factors to begin resorption. Jadi di sini ada MCSF. Jadi ketika dia sudah matur, dia atau sudah dewasa, sudah siap untuk melakukan aktivitasnya, maka dia akan menyebabkan resorpsi tulang. Ya, kemudian nomor 4, during resorption phase, enzim are released. Ketika terjadi resorpsi tulang tadi, beberapa enzim dilepaskan oleh osteoklas, contohnya TGF-beta, IGF-1, growth factor, faktor-faktor pertumbuhan, dan sitokin. Nah, enzim-enzim ini nomor 5 stimulate osteoblast precursor binding and osteoblast maturation leading to bone formation. Nah, makanya prosesnya selalu berulang kan. Ketika osteoklas nanti apoptosis atau mati, dia akan mengeluarkan enzim-enzim TGF beta. Kalau Anda ingat tadi TGF beta dia kan bisa mematangkan osteoblast. IGF-1 faktor-faktor pertumbuhan dan sitokin sehingga prekursor osteoblast menjadi aktif, osteoblastnya menjadi matur, akhirnya mature, akhirnya terjadilah proses bone formation. Nah, ini adalah proses cell turnover. Jadi bagaimana tulang itu mengalami penghancuran, kemudian disusun lagi menjadi lebih bagus lagi karena ada beberapa faktor ya. Oke. Selanjutnya ini yang saya jelaskan tadi dengan kalsium homeostatis. Nah, ini ya. Kalsium homeostatis. Jadi kalau Anda dengar istilah homeostatis itu adalah proses supaya suatu zat di dalam tubuh itu tetap pada level normalnya. Dalam hal ini kita membahas kalsium homeostatis. Jadi di dalam tubuh kadar kalsium normal itu, nah di sini kan ada timbangan nih, gambarnya timbangan. Coba misalnya kalau kalsium itu mengalami kenaikan. Nah, mengalami imbalance atau ketidak homeostatisan. Tapi dalam hal ini kalsium dalam darahnya mengalami peningkatan. Meningkat di sini. Apa yang terjadi? Ketika kalsium di dalam darah meningkat, maka kelenjar tiroid dia terstimulasi untuk mengeluarkan kalsitonin.
Apakah fungsi dari kalsitonin ini? Kalsitonin stimulates calcium salt deposit in bones. Jadi kalsitonin ini menstimulasi penyimpanan kalsium dalam bentuk garam kalsium di dalam tulang. Makanya kelebihan kalsium, entah itu karena pengurangan ekskresi atau Anda diet yang kaya akan kalsium, sehingga kalsium dalam darah itu meningkat, maka tubuh, dalam hal ini kelenjar tiroid, mengeluarkan kalsitonin. Kalsitonin akan menyimpan kelebihan kalsium tadi dalam bentuk garam kalsium yang disimpan di dalam tulang. Nah, apa yang terjadi ketika level kalsium dalam darah menurun? Kita lihat yang sebelah kanan, ketika level kalsium dalam darah menurun, yang bekerja di sini masih kelenjar tiroid, dia akan mengeluarkan yang namanya eh, paratiroid hormon atau PTH. PTH ini fungsinya dia menginisiasi osteoklas. Anda ingat tadi osteoklas itu berfungsi untuk bone resorption. Jadi dia akan menghancurkan tulang untuk supaya materi-materi dalam tulang itu salah satunya adalah kalsium menjadi pecah dan bisa masuk ke dalam darah sehingga kondisi yang tubuh tadi kekurangan kalsium, kalsiumnya tercukupi. Tapi negatifnya apa? Kalau kita kalsiumnya itu turun, tulangnya yang lama-lama selalu dihancur, selalu dihancur, selalu dihancur supaya memenuhi kebutuhan kalsium dalam tubuh. Nah, oleh sebab itu intake kalsium kita harus cukup ya. Nah, osteoporosis eh, normalnya di dalam tubuh itu proses dari osteoklas itu sama kuatnya dengan osteoblast. Jadi proses penghancuran tulang itu sama besarnya dengan proses pembentukan tulang. Tapi karena meningkatnya usia, ada beberapa penyakit dan kondisi tertentu, maka aktivitas osteoklas ini lebih besar daripada osteoblast, maka terjadilah salah satu penyakit yang namanya osteoporosis ya. Terjawab sudah ya pertanyaan nomor 1. Kita lihat dulu lembar kerjanya apalagi pertanyaannya. Nah, ini sudah terjawab. Nah, osteoporosis dikategorikan sebagai osteoporosis postmenopause karena usia dan juga osteoporosis sekunder. Jelaskan. Oke, nah di sini. Oke, ini sama aja ya. Di sini ada keterangannya. Apa saya jelaskan dulu ya. Kalau ini dari Koda Kimball, eh, jadi proses remodeling tulang itu dipengaruhi oleh paratiroid hormon tadi ya, glukokortikoid hormon, kalsitonin, estrogen dan juga testosteron. Nah, yang belum saya jelaskan mungkin peran estrogen di sini. Nanti akan saya jawab di menopause dan juga osteoporosis. Hormon paratiroid hormone, glukokortikoid hormone have been associated with bone resorption. Nah, makanya obat-obat glukokortikoid misalnya kortikosteroid, kenapa ketika digunakan dalam jangka panjang dia bisa menyebabkan osteoporosis? Karena kortikosteroid itu dia menginisiasi proses bone resorption atau penghancuran tulang. Ya, jadi paratiroid hormone, glukokortikoid hormone itu mengaktifasi bone resorption. Nah, kalau yang mengaktifasi bone formation atau osteoblast tadi adalah kalsitonin, estrogen, dan juga testosteron. Nah, ada juga peran usus halus. Apa sih peran usus halus di sini? Peran usus halus adalah dia tempat untuk absorpsi kalsium. Nah, jadi kalsium dalam tubuh bagaimana diserap? Dia diserapnya melalui usus halus. Kemudian apa fungsi ginjal di sini? Fungsi ginjal dia reduce calcium excretion, yaitu eh, ginjal dia juga bisa berperan dalam kalsium homeostatis. Dia perannya adalah dia bisa meningkatkan kalsium reabsorpsi. Jadi dia bisa mencegah ekskresi dari kalsium, kalsium diabsorpsi kembali ke dalam tubuh. Itu peran dari ginjal. Kemudian kalau skeletal system, sistem tulang ya tempat penyimpanan kalsium tadi, kalsium yang kelebihan disimpan dalam bentuk garam kalsium di dalam tulang. Oke ya, sampai sini paham ya? Oke. Hmm. Nah, kemudian postmenopause and osteoporosis. Jadi wanita yang sudah memasuki masa menopause sangat erat kaitannya dengan osteoporosis. Kenapa bisa? Wanita yang sudah menopause itu kan kadar estrogennya mengalami penurunan. Di sini dijelaskan bahwa estrogen defisiensi increase bone resorption. Defisiensi estrogen itu bisa meningkatkan resorpsi tulang. Tadi kan sudah dijelaskan estrogen itu perannya untuk pembentukan tulang. Nah, ketika estrogennya menurun dalam kondisi osteoporosis, maka resorpsi tulang akan meningkat. Penghancuran tulang, penguraian tulang akan meningkat.
Nah, faktor-faktor yang berpengaruh pada proses ini adalah TNF, IL-1, interleukin 11, interleukin 6, MCSF, dan juga prostaglandin E2 yang menstimulasi proses osteoklas. Ya, kemudian eh, kurangnya TGF-beta, kalau Anda ingat tadi TGF-beta tadi kan apa namanya berfungsi untuk menstimulasi osteoblas. Nah, osteoporosis itu kondisinya salah satunya adalah TGF-betanya itu berkurang. Sehingga osteoklas, TGF-beta itu kan tadi berperan untuk apoptosis ya, apoptosis osteoklas. Osteoklas itu mati dengan sendirinya, salah satu peran dari TGF-beta. Ketika TGF-beta itu menurun, maka osteoklas tidak bisa apoptosis, tidak bisa berproses untuk kematian sel yang terencana, sehingga osteoklasnya, hidup lebih lama, sehingga proses resorpsi tulang juga meningkat ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Jadi bagaimana osteoporosis itu berhubungan dengan menopause? Yang pertama karena estrogennya menurun, yang kedua karena TGF-nya menurun sehingga apoptosisnya menurun untuk apoptosis osteoklas. Kemudian osteocyte also may play a role. Normally with more weight bearing osteocyte trigger increase BMG. Nah, jadi selain dari TGF beta dan juga estrogen, wanita pasca menopause itu biasanya kan kalau osteocyte itu dengan adanya aktivitas-aktivitas yang, apa, menyebabkan tulang menjadi padat ya, itu perannya adalah osteocyte. Tapi kalau menopause, osteocyte-nya mengalami apoptosis, yaitu kematian yang, direncanakan. Dia lebih tinggi, sehingga ketika kita beraktivitas tulangnya tidak lebih padat, karena osteocyte-nya sudah mengalami apoptosis. Nah, ini tadi estrogen. Estrogen dia meningkatkan apoptosis dari osteoklas dan juga menurunkan rank L-induced differentiation sehingga menurunkan rank L-induced differentiation itu maksudnya menurunkan, mohon maaf, menurunkan diferensiasi atau perubahan dari osteoblas ke osteoklas. Itu fungsi estrogen. Nah, ketika menopause, estrogen kan menurun, sehingga apoptosis dari osteoklasnya itu menurun, kebalikannya, diferensiasi osteoklasnya meningkat. Jadi kematiannya diturunkan, osteoklas hidup lebih lama, dan juga diferensiasi dari osteoblas ke osteoklas meningkat, sehingga bone resorption-nya meningkat. Proses penguraian atau penghancuran tulang menjadi meningkat, ya. Seperti itu. Nah, bagaimana hubungan usia dengan osteoporosis? Bone resorption increase with age, but change in bone formation are not observed consistently. Artinya, semakin meningkatnya usia, proses resorpsi tulang juga meningkat. Harusnya proses resorpsi tulang kan diimbangi dengan proses formation atau pembentukan tulang. Tapi semakin meningkatnya usia, yang tinggi adalah resorpsinya, formasinya tidak meningkat secara signifikan sehingga tidak imbang. Kemudian, bertambahnya usia juga ada hubungan erat dengan fracture, resiko patah tulang. Kemudian biasanya dengan meningkatnya usia banyak, situasi-situasi komorbid. Misalnya, eee apa, kemampuan kognitifnya menurun, eee, orang berusia lanjut juga banyak memakai obat-obatan yang mempengaruhi tulang. Kemudian, deconditioning can increase falls. Jadi, apa namanya, penyakit-penyakitnya, obat-obat yang dikonsumsi bersamaan dengan penyakit itu, dia bisa, meningkatkan resiko jatuh. Some falls lead to fractures. Nah, jadi beberapa, eee apa, kejadian jatuh itu meningkatkan resiko patah tulang. Dan juga biasanya semakin bertambahnya usia, intake dari kalsium dan vitamin D dan juga makanan-makanan bernutrisi itu kurang karena patofisiologinya itu sendiri dari lanjut usia sehingga tulangnya menjadi lebih, rentan dan juga bisa menyebabkan proses pengeroposan tulang itu sendiri. Nah, kemudian ini secondary causes of osteoporosis, yaitu penyebab sekunder dari osteoporosis, itu ada dua, karena penyakit dan juga karena pengobatan. Tadi yang seperti dijelaskan tadi ya, kenapa lansia dia lebih rentan osteoporosis karena kondisinya dan karena pengobatannya. Nah, ini dijelaskan. Kondisi-kondisinya misalnya
Di sini ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf pusat, kemudian penyakit-penyakit endokrin, penyakit-penyakit gastrointestinal, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan nutrisi, dan juga gangguan ginjal, penyakit rheumatoid arthritis, penyakit lupus, itu semua bisa berpengaruh terhadap kondisi osteoporosis, bisa menyebabkan kondisi osteoporosis. Sedangkan beberapa pengobatan yang bisa menyebabkan osteoporosis seperti antikonvulsan, obat-obat kemoterapi, glukokortikoid ya, kata saya tadi kan glukokortikoid hormon itu berperan dalam resorpsi tulang. Jadi glukokortikoid, obat-obatan yang dari golongan glukokortikoid juga bisa menyebabkan resorpsi tulang dan lain-lain. Ini bisa Anda lihat sendiri di sini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya di sini ada kasus. Ada kasus, Anda bisa baca sendiri, Nyonya SK usianya 74 tahun, penyakitnya PPOK, kita lihat PPOK tadi masuk nggak? Nah, chronic obstructive pulmonary disease atau PPOK itu juga kondisi yang bisa menyebabkan osteoporosis. Berarti resikonya sudah satu ya, PPOK. Kemudian dia ada GERD. GERD, GERD tadi dia juga mempengaruhi. Kalau Anda lihat tadi gastrointestinal disorder. Oke, meskipun GERD nggak ada ya. Oke, mohon maaf. Jadi PPOK dia penyebab sekunder dari osteoporosis, kemudian faktor-faktor resiko yang dilihat di sini alkohol, kemudian ada riwayat keluarga pernah osteoporosis dan juga patah tulang karena osteoporosis, kemudian defisiensi hormon gonad, misalnya estrogen, testosteron, aktivitasnya banyak duduk, jadi aktivitas atau bergeraknya tidak cukup, peningkatnya usia, low body weight, jadi berat badannya kurang dari 58 kilo, konsumsi kalsiumnya, vitamin D-nya kurang berolahraga, riwayat sendiri yang pernah patah tulang, merokok, dan juga berkulit putih atau jadi ras Asia itu adalah risk factor untuk osteoporosis. Nah, kita lihat di kasus PPOK tadi ada, kemudian dia 74 tahun ya. Ini sudah beresiko karena sudah lansia juga lebih dari 65 tahun. Kemudian tidak pernah estrogen replacement terapi, berarti dia sudah usia postmenopause ya, tapi dia tidak pernah mendapatkan terapi estrogen. Nah, jadi mungkin diasumsikan kadar estrogennya tidak imbang dalam tubuhnya, ya. Kemudian baru mulai mengkonsumsi suplemen kalsium. Oke, karena makanan yang ia konsumsi sehari-hari rendah kalsium. Nah, ini salah satu resikonya. Kemudian tidak menyukai susu ya, sehingga konsumsinya rendah kalsium. Kemudian apalagi ya? Perokok. Nah, ini rokok juga salah satu faktor resiko osteoporosis. Ibu pernah patah tulang pinggul dan tulang belakang, jadi dia memiliki riwayat keluarga. Kemudian obat-obatannya ada nggak ini? Ada albuterol, ipratropium, omeprazol, kalsium karbonat. Kita lihat pengobatannya. Proton pump inhibitor, ya omeprazol. Salah satu obat yang bisa menyebabkan osteoporosis juga, berarti ini ada. Kemudian albuterol, ipratropium. Oke. Kemudian, nah jadi kita hitung resikonya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 faktor resiko yang Nyonya SK miliki ya. Kemudian gejala pasien mengalami osteoporosis, hot flashes, pengurangan tinggi badan. Kemudian kita lihat skor T-nya juga. Di panggul kiri skor T-nya lebih dari minus 2,5, sama tulang belakangnya juga skor T-nya juga lebih dari minus 2,5. Nah, ini adalah tandanya kalau gejalanya hot flashes tadi ya. Nah, kita lihat di sini ya, tanda dan gejala.
Banyak pasien tidak aware bahwa mereka mengalami osteoporosis dan aware-nya baru setelah mengalami kerapuhan tulang atau patah tulang. Simptomnya nyeri, kemudian kesulitan bergerak, hot flashes tadi, depresi dan juga kepercayaan dirinya menurun karena, nyeri nyeri yang ia rasakan dan juga physical changes. Jadi secara fisik pun berubah ya. Ini tes laboratoriumnya. Oke, jadi itu tadi yang saya sebutkan tadi ya, tanda dan gejala bahwa pasien mengalami osteoporosis. Nah, ini tadi T-score-nya. Kalau osteoporosis dia spinal, tulang belakang atau hip, bone mass density-nya, below minus 2,5. Sudah terjawab pertanyaan yang untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3, jelaskan rekomendasi klinis. Oke. Mungkin, rekomendasi klinis. Nah, di sini ini adalah rekomendasi klinis. Evidence-nya kita harus mengenal dulu ini referensi yang dipakai. Evidence-nya ada A sampai C di sini. Kalau A itu artinya evidence-nya itu bagus, good kualitas, berkualitas bagus dan juga hasilnya konsisten. Sedangkan kalau B itu inkonsisten atau kualitasnya terbatas lah, bukti-bukti ilmiahnya. Kalau C itu baru konsensus, jadi baru opini dari ahli atau baru case series, baru laporan-laporan kasus, jadi belum established lah ya. Nah, kalau di sini kalau yang A, rekomendasinya udah established, sudah konsisten, sudah kuat adalah bahwa ketika terjadi osteoporosis, treatment first line-nya adalah menggunakan bifosfonat, golongan bifosfonat. Kemudian yang kedua adalah kalau pasien tidak, bisa mentolerir penggunaan bifosfonat karena efek sampingnya dia ke gastrointestinal, maka, yang bisa digunakan alternatifnya adalah teriparatid dan juga denosumab, ya. Kemudian kalau yang B itu buktinya ada, kemudian cukup kuat tapi belum terlalu cukup kuat, kadang masih inkonsisten, itu adalah semua wanita di atas 65 tahun harus screening untuk osteoporosis secara teratur. Kemudian wanita kurang karena tadi ya yang saya sebutkan osteoporosis biasanya gejalanya itu tidak terasa, baru tahu osteoporosis ketika sudah mengalami fraktur tadi. Nah, sehingga semua wanita yang usianya di atas 65 tahun itu secara sukarela memeriksakan dirinya untuk osteoporosis. Kemudian wanita lebih muda daripada 65 tahun should be screened for osteoporosis ketika resikonya itu equals atau lebih banyak dari resiko wanita lebih atau di atas 65 tahun lagi. 65 tahun tadi faktor-faktor resikonya tadi sudah ada ya yang saya sebutkan tadi. Misalnya kondisi penyakitnya ABCD yang, secondary causes of osteoporosis, kemudian pengobatan yang dikonsumsi juga ABCD yang dalam, tabel, yang bisa menyebabkan osteoporosis tadi. Kemudian resiko-resiko lain misalnya, eee, dia kurang konsumsi kalsium, dia kurang konsumsi vitamin D, kurang bergerak, kemudian dia merokok dan lain-lain. Nah kalau, risk factor-nya ini banyak, maka meskipun dia belum 65 tahun juga harus screening untuk osteoporosis, ya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya untuk osteoporosis, sebutkan kelas terapi dan pengobatan osteoporosis dan mekanisme kerja singkatnya. Nah, ini Anda bisa lihat di guideline, saya sudah upload di Simari. Ini guideline dari, AAFP. AAFP itu American Family Physician, American Academy of Family Physician. Di situ ada, jenis-jenis obat untuk osteoporosis dari kelasnya, bifosfonat. Kemudian di sini ada ya kelas-kelasnya, kemudian indikasinya apa, apakah untuk pencegahan saja atau untuk pengobatan saja. Karena ada beberapa obat itu untuk pengobatan saja, eee, contohnya di sini Risendronat itu ada untuk pengobatan dan pencegahan ya. Oh tergantung tergantung mereknya di sini. Nah, kemudian tipe frakturnya yang di mana, kemudian dosisnya juga berapa, efek sampingnya berapa, itu ada dijelaskan. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu, silahkan Anda lihat di guideline yang sudah saya cantumkan di Simari ya. Kemudian apa tadi? Mekanisme singkatnya, oke mekanismenya. Mekanisme aksi dari obat-obat osteoporosis. Kita lihat di sini ada yang pakai estrogen. Nah, estrogen tadi dia bisa
Kalau Anda lihat ya, estrogen tadi ada 2 perannya di osteoblas dan juga di osteoklas. Kalau dia di osteoklas, dia meningkatkan apoptosis osteoklas dan juga mencegah perubahan osteoblas menjadi osteoklas, ya. Jadi dengan diberi estrogen, maka apoptosis dari osteoklas itu meningkat, sehingga proses bone resorption-nya juga menurun. Nah, kalau di osteoblas kebalikannya, dia mengurangi apoptosis dari osteoblas. Jadi, eee, umur hidup osteoblasnya lebih lama lagi. Dia mengurangi stres oksidatif dan juga dia mengurangi, aktivitas dari NF-kB dan juga, hasil akhirnya adalah dia menjaga formasi dari tulang. Nah, itu fungsi dari estrogen ya. Kemudian selanjutnya adalah, teriparatid. Dia paratiroid hormon analog. Dia sifatnya seperti paratiroid hormon, jadi bentuknya atau strukturnya mirip, tapi dia bisa menutupi aktivitas dari paratiroid hormon. Jadi dia bisa menstimulasi pembentukan osteoblas. Kalau PTH tadi kan dia erat dengan osteoklas ya, paratiroid hormon ya. Nah, kalau di sini dia analognya paratiroid, jadi menyerupai paratiroid tapi aktivitasnya menghambat hormon paratiroid, sehingga kebalikannya dia bisa mensupport bone formation atau aktivasi dari osteoblas itu. Kemudian denosumab rank ligand inhibitor. Nah, Anda ingat rank L itu fungsinya di mana? Rank ligand. Ketika terjadi diferensiasi dari osteoblas ke osteoklas, nih ya, osteoblas untuk mengaktifasi ke osteoklas dia kan ada rank L. Rank L berikatan dengan reseptor ranknya. Nah, di sini mana tadi? Denosumab dia inhibisi eh, rank L berikatan dengan reseptor rank sehingga osteoklasnya tidak bisa teraktivasi. Nah, kemudian di sini bifosfonat fungsinya adalah inhibit osteoklas. Jadi dia menginhibisi atau menghambat aktivitas dari osteoklas sehingga proses bone resorption itu dihambat. Oke, nah mungkin itu kita balik lagi ke lembar kerjanya. Sudah ya, mekanisme kerjanya sudah. Pada kasus Nyonya SK sebutkan tujuan dan terapi non-farmakologi dan farmakologinya. Nah, non-farmakologinya seperti apa? Non-farmakologinya, dia kalau minum alkohol, kurangi dan batasi minum alkoholnya. Kemudian kalau minum kopi juga dibatasi. Kemudian harus sering-sering berolahraga. Eh, Resiko jatuhnya juga diukur, dia termasuk tinggi nggak resiko jatuhnya. Kemudian harus menghentikan rokok, kemudian harus banyak terpapar matahari. Kira-kira 30 menit per hari, 5 hari dalam 1 minggu, dan juga harus mengkonsumsi suplemen vitamin D, minimal 800 internasional unit per hari. Nah, ini terapi non-farmakologinya. Sedangkan terapi farmakologinya, kita lihat dulu. Tadi kan rekomendasi pertamanya dia menggunakan bifosfonat ya. Bifosfonat itu efek sampingnya apa? Efek sampingnya dia mild upper gastrointestinal event. Dia bisa menyebabkan ulcer dari esofagus, bisa menyebabkan perforasi. Nah, ini sepertinya kontraindikasinya banyak ke saluran cerna. Jadi kalau bisa, mungkin kalau mau dicoba boleh, tapi kalau pasien tidak tahan, sebaiknya diberikan yang second line-nya saja, yaitu teriparatid dan juga denosumab. Dosisnya berapa Anda bisa lihat di sini ya, teriparatid tadi. Ini sebenarnya tabelnya bersambung nih, jadi yang baris 1, 2, ini gini, baris 1, 2. Nah, ini dosisnya ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Rekomendasikan cara pemberian efek samping dan monitoring efektivitas serta efek sampingnya ya. Efek sampingnya, nah Anda bisa lihat di sini tadi. Dari paratit. Yang kedua di sini. Nah, dari paratit misalnya tadi merekomendasikan ini 200 mikrogram per hari sampai dengan 2 tahun. Efek samping yang perlu aware, perlu diperiksa atau diperhatikan adalah bisa menyebabkan nyeri, mual, hipotensi ortostatik, artinya ketika pasien tidur kemudian berdiri bisa pusing, hiperkalsemia dan juga hiperurikemia atau gout ya.
Nah, kontraindikasi atau peringatannya, hati-hati kalau pasien tersebut hipersensitivitas terhadap teriparatid. Jadi tetap harus dikontrol ya. Mungkin itu dari saya, sekian dulu penjelasan tentang osteoporosis, nanti kita lanjutkan penjelasan tentang osteoartritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.